Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Bu Aini bisa bertemu kembali dengan anak-anakku kelas 1A sampai kelas 1F. Hari Selasa kemarin kita sudah belajar melafadzkan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Pada hari ini kita akan melanjutkan melafadzkan 3 surat, yaitu surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat Al-Lahab. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung kita mulai. Yang pertama, kita akan melafadzkan surat Al-Falaq. Namun sebelumnya, seperti biasa kita tepuk surat Al-Falaq. Tepuk surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Ayatnya ada 5. Suratnya ke-113. Turunnya di Mekah. Disebut Makkiyah. Ayat ke-1, Qul a'udzu birabbil falaq. Baiklah anak-anak, marilah kita melafadzkan surat Al-Falaq bersama-sama. Wahid, isnain, salasah. Ayat ke-1, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat 2, Min syarri ma khalaq. Ayat 3, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita mempelajari apa isi kandungan dari surat Al-Falaq ini. Di antaranya, kita mohon perlindungan Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan kita mohon perlindungan dari Allah dari kejahatan para tukang sihir dan kejahatan orang yang dengki. Jadi kalau kita merasa takut di waktu malam hari, hendaknya membaca surat Al-Falaq ini. Dan ketika kita mau tidur, supaya dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang yang dengki dan dari kejahatan tukang sihir, hendaknya kita membaca surat Al-Falaq. Anak-anak, sekarang kita melafadzkan surat Al-Ikhlas. Kita tepuk Al-Ikhlas dulu ya. Tepuk surat Al-Ikhlas artinya keesaan Allah. Ayatnya ada 4. Suratnya ke-112. Turunnya di Mekah. Disebut Makkiyah. Ayat ke-1, Qul huwallahu ahad. Sekarang kita bersama-sama melafadzkan surat Al-Ikhlas. Wahid, isnain, salasah. Ayat ke-1, Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus samad. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Ayat keempat, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Isi kandungan dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahu ahad. Ahad itu artinya esa. Allah itu Maha Esa. Esa artinya Allah hanya ada satu. Allah itu tidak mempunyai putra, tidak mempunyai anak. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung,
tempat kita meminta segala sesuatu. Dan tidak ada yang sama atau melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, satu-satunya Tuhan tempat kita berlindung, tempat kita meminta segala sesuatu. Sekarang kita melafadzkan surat Al-Lahab. Tepuk surat Al-Lahab artinya gejolak api. Ayatnya ada 5. Suratnya ke-111. Turunnya di Mekah, disebut Makkiyah. Ayat ke-1, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, sekarang kita melafadzkan surat Al-Lahab. Ayat ke-1. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat kelima, fi jidha hablum mim masad. Surat Al-Lahab ini menceritakan salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah sosok orang yang sangat kejam. Kelak Abu Lahab ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia suka memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Istri Abu Lahab yang bernama Ummi Jamil kelak juga akan dimasukkan ke neraka karena dia suka memfitnah atau menuduh orang yang tidak sebenarnya. Jadi kita dilarang untuk meniru Abu Lahab. Kita dilarang untuk bersikap jahat kepada orang lain, dan kita tidak boleh memiliki sifat yang jahat kepada orang lain, contohnya memfitnah atau menuduh orang lain yang tidak sebenarnya. Anak-anak, setelah kita tadi melafadzkan 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Hab, sekarang kita belajar kembali, mengingatkan kembali huruf hijaiyah dan harokat. Seperti hari Selasa kemarin, kita latihan menguraikan huruf hijaiyah pada potongan ayat. Anak-anak perhatikan kembali dalam tabel, di situ ada bacaan khalaqo. Kita uraikan satu persatu huruf hijaiyahnya. Dari yang paling kanan, itu huruf apa? Yang berwarna biru, huruf kha. Yang tengah yang berwarna hitam ada huruf lam. Yang terakhir yang berwarna merah huruf qaf. Yang kedua, bacaan hasada. Dari kanan yang berwarna hitam huruf apa? Huruf H. Yang tengah huruf sin. Lalu yang berwarna biru adalah huruf dal. Yang ketiga adalah yalid. Dari yang paling kanan huruf apa itu? Yang berwarna kuning titik 2 bawah, yaitu huruf ya.
Yang tengah huruf lam, kemudian huruf dal. Mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang yang sebelah kanan kita menguraikan harokat. Ada bacaan khalaqa. Harokat apa yang digunakan di situ? Kita uraikan dari huruf kha berharokat apa? Fathah. Lamnya berharokat fathah juga, sedangkan qafnya juga berharokat fathah. Bacaan yang kedua adalah hasada. Huruf H berharokat fathah, sinnya juga fathah, dalnya juga fathah. Yang ketiga, yalid. Ya-nya berharokat apa? Fathah, lamnya berharokat kasrah, dalnya berharokat sukun. Anak-anak, sekarang kita mencoba menebak surat. Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, surat apa? Al-Ikhlas. Tabbat yada abi lahabi wa tab, surat Al-Lahab. Lam yalid wa lam yulad, surat Al-Ikhlas. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, surat Al-Falaq. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, surat Al-Lahab. Demikian materi Al-Islam hari ini. Kita tutup membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.